Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kabar kalian baik ya. Kembali lagi bersama dengan saya, nama Lutfi Lasana dengan NIM 19651017. Saya dari kelas 7A Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi manajemen lanjutan, yakni materi bab 4.F, yakni tentang penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer. Berikut video penjelasannya saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai latar belakang timbulnya masalah harga transfer. Masalah penentuan harga transfer dijumpai dalam perusahaan yang dimana organisasinya disusun membentuk pusat-pusat laba, dan antar pusat laba yang dibentuk tersebut terjadi transfer barang ataupun jasa dalam perusahaan, yang dimana memiliki masalah harga transfer dapat dihubungkan dengan proses diferensiasi bisnis dan perlunya integrasi dalam organisasi yang telah melakukan depresiasi bisnis dalam perusahaan. Oke, pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai diferensiasi, diversifikasi, dan integrasi. Diferensiasi adalah proses pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Diferensiasi ini dapat terbentuk menjadi dua bagian, yang pertama vertikal dan horizontal. Diferensiasi vertikal ditujukan dengan jumlah jenjang yang berada di antara direksi dan karyawan operasional, sedangkan diferensiasi horizontal ditunjukkan dengan banyaknya bagian yang terbentuk atau dibentuk sepanjang struktur organisasi perusahaan yang telah dibuat. Selanjutnya, diversifikasi dilakukan oleh perusahaan dikarenakan dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, keputusan dilakukan oleh manajer yang dimana dekat dengan masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Dan yang kedua ialah diversifikasi memberikan otonomi bagi manajer tingkat bawah sehingga mengakibatkan menaikkan modal kerja dalam perusahaan. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai desentralisasi. Apa sih desentralisasi tersebut? Desentralisasi merupakan pendelegasian untuk mengambil keputusan. Organisasi yang memiliki manajer tingkat bawah yang memiliki kebebasan yang besar dalam pengambilan keputusan adalah organisasi yang besar tingkat desentralisasinya. Sebaliknya, jika suatu organisasi yang seluruh pengambilan keputusannya terpusat di tangan manajer puncak, disebut sebagai organisasi yang tingkat desentralisasinya rendah atau yang bersifat sentralisasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep harga transfer. Dalam arti luas, harga transfer meliputi harga pokok produk atau jasa yang telah ditransferkan antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Sedangkan dalam arti sempit, harga transfer merupakan harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat laba dalam perusahaan yang sama. Penentuan harga transfer dalam perusahaan yang telah mendesentralisasikan organisasi yang dalam pusat-pusat laba banyak menimbulkan berbagai masalah, terutama masalah menyangkut tentang penentuan harga, yang dimana penentuan harga ini termasuk penentuan harga transfer yang adil bagi semua pihak yang terkait. Yang kedua, masalah motivasi, pengukuran kinerja, dan masalah pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik harga transfer. Jika antar pusat laba dalam suatu perusahaan membeli dan menjual barang, ada dua macam keputusan yang harus dibuat oleh perusahaan. Yang pertama, keputusan dalam pemilihan sumber, dan yang kedua ialah keputusan penentuan harga transfer. Harga transfer pada hakikatnya memiliki tiga karakteristik berikut ini. Yang pertama, masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba yang diperoleh mereka, dan harga transfer ini merupakan unsur yang signifikan dalam pembentukan biaya penuh produk yang kemudian diproduksi di divisi pembeli. Yang kedua, harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Dan yang terakhir ialah harga transfer merupakan alat untuk mempertegas diversifikasi dan sekaligus mengintegrasikan divisi yang buruk dalam perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah yang dirundingkan dalam penentuan harga transfer. Karena setiap divisi yang dibentuk dalam perusahaan diukur kinerjanya atas dasar laba yang diperoleh masing-masing, maka dua masalah yang selalu dirundingkan oleh divisi penjualan dan divisi pembeli ialah: yang pertama, dasar yang digunakan sebagai landasan penentuan harga transfer. Dalam penentuan harga transfer, divisi pembeli dan divisi penjual harus memakai landasan penentuan harga barang yang ditransfernya antar divisi tersebut. Di sini ada dua dasar yang dapat digunakan sebagai penentuan harga transfer, yaitu biaya dan harga pasar. Yang kedua, besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Dua faktor
yang dirugikan antar divisi penjual dan divisi pembeli dalam penentuan besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer adalah: yang pertama, dasar yang digunakan untuk penentuan laba yang diperhitungkan dalam harga transfer, dan yang kedua, besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Metode penentuan harga transfer. Di sini yang pertama ialah penentuan harga transfer atas dasar biaya. Dalam penentuan harga transfer ini, harga jual barang yang ditransferkan antar divisi didasarkan pada biaya produk produk yang telah ditransferkan. Biaya produk yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer dapat dipilih dari dua macam biaya, yaitu yang pertama ialah biaya produk sesungguhnya, dan yang kedua ialah biaya produk standar. Kelemahan yang melekat dalam metode harga transfer atas dasar biaya adalah: yang pertama, dalam penetapan harga transfer harus dicapai persetujuan terlebih dahulu antar divisi penjual dan divisi pembeli mengenai biaya apa saja yang dapat diterima sebagai dasar penentuan harga transfer. Dan yang kedua, sebenarnya sangat sulit untuk menentukan laba atau return of investment yang wajar bagi divisi penjualan jika menggunakan metode ini. Metode yang kedua ialah metode penentuan harga transfer atas harga pasar. Jika produk yang ditransfer antar divisi di dalam perusahaan mempunyai harga pasar, pada umumnya harga pasar tersebut merupakan dasar yang adil, terutama dipandang dari sudut pandang pengukuran kinerja. Harga pasar tersebut merupakan biaya kesempatan bagi divisi pembeli maupun divisi penjual. Bagi divisi penjual, harga pasar merupakan penghasilan yang akan dikorbankan dalam harga transfer produk kepada divisi pembeli. Sedangkan bagi divisi pembeli, harga pasar tersebut merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan jika produk tersebut dibeli oleh pihak luar atau kepada customer atau konsumen yang membeli produk dari perusahaan. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yakni mengenai pengelolaan harga transfer. Sistem penentuan harga transfer memerlukan aturan formal agar dapat dilaksanakan secara berhasil dalam perusahaan. Dua aturan formal yang perlu diterapkan dalam perusahaan ialah aturan negosiasi dan aturan penyelesaian jika negosiasi menghadapi jalan buntu. Yang pertama, negosiasi antar divisi, yang dimana disertai dengan desentralisasi wewenang manajemen puncak. Penentuan harga transfer tidak ditetapkan oleh manajemen puncak, namun merupakan antar manajer divisi yang terlibat dalam transfer barang atau jasa dalam perusahaan. Yang kedua, arbitrase, yakni perlu disusun prosedur untuk mencegah atau menangani perselisihan yang terjadi antar divisi penjual dan divisi pembeli. Maka, lembaga arbitrase perlu dibentuk. Lembaga arbitrase bertanggung jawab untuk: yang pertama, menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam penentuan harga transfer. Yang kedua, menelaah perubahan sumber pendanaan atau perubahan sumber pengadaan dalam perusahaan. Dan yang terakhir ialah mengubah aturan harga transfer jika diperlukan, jika harga transfer yang ditentukan di awal tidak sesuai dengan dan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam perusahaan. Oke teman-teman, kali ini materi kita telah selesai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Lutfi Latulasana dengan NIM 196511017 mohon undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih.